Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Organisasi Papua Merdeka serang warga Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pencuri 4 motor di Merauke diringkus polisi. Ratusan warga yang terdampak banjir di Merauke belum mengungsi karena menjaga harta benda. Organisasi Papua Merdeka kembali meneror warga dengan menyerang Kampung Madi di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Organisasi Papua Merdeka dengan brutal membakar rumah dan kios sehingga situasi di lokasi sangat mencekam. Warga yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Polres Paniai. Dan usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri ke Gunung Kebo. Tercatat ada 12 kios yang hangus terbakar. Selain itu, OPM juga tidak pandang bulu dengan membakar gedung PAUD, SD, dan SMP YPPGI Kepas. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak dan warga sipil kembali menjadi korban kekerasan. Aparat keamanan kontak tembak dengan kelompok dengan senjata tersebut, dan aparat keamanan berhasil mengamankan warga sekitar dan juga pemilik kios diamankan ke Polres. Selang waktu sekitar pukul 2:55 waktu Indonesia bagian timur telah terjadi pembakaran bangunan sekolah PAUD, SD, dan SMP YKKPG di Kampung Madi. Aparat keamanan turun ke lokasi untuk mengevakuasi guru-guru yang ada di MES dan dibawa ke Polres. Aparat kepolisian meringkus 1 anggota OPM dan saat ini masih menjalani pemeriksaan Polres Paniai. Polisi mengklaim saat ini situasi di Kabupaten Paniai sudah berangsur aman, namun sejumlah anggota masih berjaga-jaga karena khawatir KKB masih akan melancarkan teror. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polres Mimika hingga saat ini masih terus mendalami kasus perusakan kantor Maxim dan tindakan intimidasi terhadap sopir daring Maxim. Polisi belum mencabut kasus ini dan akan terus mengusut hingga para pelaku ditangkap. Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Fajar mengatakan ia akan melanjutkan kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, polisi juga akan memanggil salah satu yang diduga oknum sopir dari taksi daring Maxim. Pengrusakan di kantor Maxim kita kan sudah lakukan olah tkp. Hari ini kita jadwalkan untuk pemanggilan terhadap saksi. Berarti kemarin kan kesepakatan ada mau cabut laporan itu. Pada dasarnya kami siap menerima kalau memang dari pelapor akan mencabut laporannya, tetapi kan sejauh ini belum ada. Kami menganggap bahwa belum ada pencabutan dan kami ya tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku kan. Kita tindak lanjuti laporan siapapun. Kemarin kan mediasi terakhir yang dengan Pak. Masih adanya kesepakatan untuk pencabutan laporan, tapi kan kami belum menerima itu. Ada dari pihak maksimal. Kata kemudian mau atau meminta untuk laporannya dicabut.
kami masih menemukan adanya banner yang dirusak, dan kemudian ada triplek yang dirusak juga, itu yang kita amankan. Kemudian ada bukti video ya dari diduga para pelaku yang melakukan perusakan tersebut. Seperti itu. Soal yang diamankan, Untuk diamankan belum ada. Kemarin kita lakukan pemeriksaan terhadap salah satu yang diduga oknum ya, di mana setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan yang bersangkutan memang mengaku bahwa dia yang memiliki dox. Itu di LP keempat terkait dengan kasus Maxim seperti itu. Tetapi tentunya dari hasil pemeriksaan tersebut kita lakukan pengembangan. Ada kurang lebih 4 laporan polisi yang kami terima dan 1 pengaduan masalah Maxim. Ya kita pasti tegak lurus sesuai dengan pimpinan dan juga merupakan kompetensi, sehingga pelan-pelan kami lengkapi milik negara. Kasus ini buntut dari unjuk rasa yang dilakukan sopir taksi umum yang memprotes kehadiran taksi daring Maxim yang beroperasi di Mimika. Mereka meminta Pemkab membuat regulasi agar tidak merugikan taksi umum. Belakangan, sekelompok orang diduga merusak kantor taksi Maxim serta mengintimidasi sopir taksi. Padahal menurut manajemen Maxim, pihaknya saat ini tengah mencari solusi soal tarif. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Wilhelmus ternyata tersangka pencuri yang ulung. Dalam sepekan, 4 sepeda motor berhasil dibawa kabur pria berusia 22 tahun ini. Polisi akhirnya meringkusnya ketika ia mencoba menjual sepeda motor curian kepada seseorang di kawasan distrik Sota, Merauke. Wilhelmus membanting harga sepeda motor curian hingga 3 juta rupiah. Tentu tanpa kelengkapan surat kendaraan dan ternyata banyak peminatnya. Salah satu korban mengaku kehilangan sepeda motornya pada tanggal 15 Mei lalu di pekarangan rumah. Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap tersangka. Wilhelmus pun menunjukkan tempat sepeda motor lainnya yang dicuri, yakni di Jalan Ampera 4, Jalan Mopah, dan Jalan Ermasu. Tim Raja Wali melakukan penyelidikan di lapangan, berhasil menangkap pelaku dan mengamankan 4 unit motor. Jadi sementara pelaku kami sudah amankan dan itu pun kami masih melakukan pengembangan. Di mana laporan pengaduan baru satu masuk yang kita ini kan dengan laporan polisi pada tanggal 15 Mei. Pada tanggal 18 Mei 2024. Jadi kami masih mengharapkan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motornya bisa datang ke Polres mengecek. Wilhelmus mengaku masih ada 1 sepeda motor lagi yang belum ia jual dan masih tersimpan di kawasan perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan agar segera melapor ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.